Jemaah sekalian berbahagia, pada malam ini saya akan membacakan kitab dari Nusatul Majalis Muntakhabun Nafais yang saya pilihkan, cerita seorang wanita yang mendapatkan perlakuan khusus dari Allah. Wanita yang istimewa. Hikayatun kana fi bani Israila imra'atun salihatun muhafizatun 'ala sholati fi waqtiha. Adalah pada Bani Israel, yaitu pengikutnya Nabi Musa dan Nabi Isa, imra'atun salihatun muhafizatun 'ala sholati fi waqtiha. Ada seorang wanita yang solehah, dia selalu menjaga waktu sholat. Jadi dia selalu sholat di awal waktu. Begitu datang waktu sholat, dia langsung melaksanakan sholat. Enggak pengaruh dengan kesibukannya. Begitu Allah yang sudah panggil, dia melakukan langsung menghadap kepada Allah. Sama lah jamaah di Kisrul Aswad. Kalau waktu sholat bawaannya mengguru aja udah ketemu Allah. Walaha zawjun kafirun, dan dia mempunyai seorang suami yang kafir. Istrinya solehah, tapi suaminya seorang yang kafir. Fanahaha andalika, karena istrinya punya kebiasaan sholat tepat waktu, ini suaminya yang kafir melarangnya, maka mencegahnya suaminya itu dari perbuatan demikian. Falam tuti'hu, tapi itu istrinya yang solehah nggak taat, nggak nurutin. Dan ini memang direkomendasi dalam agama Islam bahwa perilaku taat kepada suami dari seorang istri itu hanya bila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau bertentangan dengan syariat Islam, tidak wajib seorang istri untuk taat kepada suaminya. Karena di masa Rasulullah ada seorang istri yang dia diperintahkan untuk menyambung rambutnya. Ibunya cerita, datang kepada Nabi, ya Rasul, anakku diperintahkan oleh suaminya untuk menyambung rambutnya. Jadi bukan zaman sekarang saja, di masa Rasulullah udah ada tuh namanya orang nyambung rambut. Kata Nabi, nggak boleh, jangan ditaati. Kalau yang keluar dari syariat Islam, tidak ada kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya. Tapi kalau untuk ajaran yang benar sesuai dengan syariat Islam, maka seorang istri wajib untuk taat karena dia dalam tanggungan suaminya. Fa'auda'aha malan, kemudian maka suaminya menitipkan kepada istrinya itu harta. Summa saraqahu, kemudian suaminya habis dititipin duit, terus dia nyolong, dititipin, di lain waktu dicolong tuh duitnya. Wa alqahu fil bahri, dan kemudian harta yang dia titipin kepada istrinya, yang kemudian dia colong, dia ambil, dia buang. Fa alqahu fil bahri, wa alqahu fil bahri, dia buang ke lautan, di laut. Tanggung tuh harta dibuang ke laut. Fabtala'athu sangkatun, maka menelannya seekor ikan. Jadi begitu dia buang ke laut, itu harta yang dititipin, taruh kata misalnya kalung gitu, kemudian ditelan oleh ikan. Saya ingin, ini cerita luar biasa bagaimana cara Allah memberikan pertolongan kepada seorang wanita yang ghairu maqbul, nggak masuk akal. Supaya kita tidak bermain akal pada saat minta tolong kepada Allah. Pada saat berdoa dia nggak melibatkan akal lagi, dia melibatkan keyakinan. Seorang wanita yang mendapatkan perlakuan khusus saat dia menjadi seorang wanita yang solihah, dia mendapatkan pembelaan dari Allah. Fa'akhadaha sayyadun, kemudian menangkapnya nelayan ikan. Itu ikan yang menelan harta itu, yang menelan titipan dari suaminya dibuang ke laut, kemudian
ketangkap sama nelayan. Wa ba'aha li zaujil mar'ati, dan kemudian itu ikannya dia jual kepada suami dari itu perempuan yang solehah. Coba, luar biasa. Dititipin, kemudian dia colong, dia buang ke laut, ditelan sama ikan, ditangkap sama nelayan, itu dilalahnya nelayan jual kepada itu lagi laki-laki. Cara Allah. Fa'akhadatha lituslihaha, kemudian istrinya mengambil itu ikan yang dibeli oleh suaminya. Suaminya beli ikan di pasar, kemudian dikasih kepada istrinya, diambil oleh istrinya buat disiangin. Kan kalau ikan kudu disiangin. Jadi bahasa Arabnya disiangin itu lituslihaha, supaya disiangin. Fawajadat as-sarrata, maka dia mendapatkan sebuah bungkusan allati fihal malu fi jawfiha, yang di dalamnya bungkusan itu ada harta yang allati fiha, yang di dalamnya al-malu, ada harta fi jawfiha, di dalam perut ikan itu. Fawadu'atha makanaha, maka perempuan itu menaruh uang yang dia dapetin dari perut ikan itu di tempatnya, tempat dia tadi naruh titipan suaminya. Summa talaba minhal mala, kemudian suaminya meminta darinya harta yang dititipin, karena dia udah buang, dia pengen minta lagi tuh. Dugaan dia pasti kelabakan tuh istrinya, karena itu hartanya dia udah ambil. Fadafa'atha ilaihi, maka kemudian istrinya memberikan itu harta yang diminta oleh suaminya. Fata'ajjaba min dzalika, maka keheran-heranan itu suami pada hal yang demikian itu. Dia bingung, padahal nih udah diambil sama dia, dibuang ke laut. Kenapa begitu dia minta ada? Padahal dia nggak tahu prosesnya. Begitu dia buang, tuh hartanya ditelan sama ikan, ikannya ditangkap sama nelayan, nelayan jual sama dia, balik lagi. Kita sepakat pasti ini tidak masuk akal, nggak masuk akal. Tetapi Allah ketika ingin memanjakan hambanya, nggak masuk akal bukan menjadi halangan, supaya kita menjadi orang yang tidak lagi bergantung kepada akal kita. Dari mana kita mendapatkan kebahagiaan? Dari mana jalannya kita harus berumroh? Dari mana jalannya kita harus punya rumah? Dari mana jalannya kita harus membiayai anak kita sampai kuliah? Gak perlu logika, minta saja kepada Allah. Dan ini satu bukti bahwa perempuan yang dia punya kebiasaan menjaga waktu sholat mendapatkan kekhususan perhatian dari Allah. Fa'alqadatil mar'atu tanura, kemudian menyalakan perempuan itu api. Jadi kalau dulu masih zaman apinya pakai kayu bakar. Litukhbiza fihil ajina, supaya dia mau menggodok adonan. Dia pengen bikin adonan, dia bakar itu api dari kayu-kayu yang menyala-nyala. Tetapi pada saat selesai dia bakar, faramahal kafiru fihi, maka mendorongnya suaminya ke dalam kobaran api itu. Jadi istrinya lagi habis nyalain itu api, suaminya lihat dijorokin. Faromaha, maka jorogin siapa suaminya akan istrinya, dijorokin ke kobaran api. Faqalat, maka perempuan itu berkata, ya wahidun, ya ahadu, laisa li 'alan nari jildun, fakhummadatun nar bi'idnillahi. Perempuan itu cuma ngomong ya wahid, ya ahad,
Dia ngomong, dia panggil Allah, ya Wahid, wahai yang Maha Esa, wahai yang Maha Tunggal, yang satu, yang tidak ada sekutu. Laisa li 'alan nari jilbun. Aku tidak punya lagi, nggak kuat untuk menahan, kulitku tidak kuat menahan panas. Fahammadatin naru biidznillah, maka seketika padam itu api dengan izin Allah. Jemaah sekalian berbahagia, saya suka membaca cerita-cerita ini karena akan membentuk karakter kita. Itu jadi orang yang yakin. Saat itu tidak ada manusia lain yang menolong perempuan tersebut pada saat dijorokin sama suaminya. Tetapi dia tidak pernah kehilangan pegangan. Yang dia panggil adalah ya Wahidu, ya Ahadu. Qul ud'ullaha awir rahman, awidur rahman. Panggillah Allah atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mau nama yang mana saja engkau panggil, Allah mempunyai nama-nama yang indah, asmaul husna. Minta nggak dia ditolongin? Ya Allah, padamkan api itu. Ya Allah, selamatkan api aku dari kobaran api. Enggak. Redaksi ini hanya menunjukkan bahwa dia memanggil sang kekasih. Maka sang kekasih akan datang menghampiri dan menyelamatkannya. Ya Wahidu, ya Ahadu. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Kulitku tak mampu menahan panasnya api. Dia bercerita, wahai Allah, kulitku tak kuasa menahan panasnya api. Dia cerita doang, nggak pakai minta kemudian selamatkan aku. Sama seperti kalau kita berdoa, kita cuma berkata ya Rahman, ya Rahim. Itu ayat asbabun nuzul tadi, itu ayat yang saya baca dalam surat Al-Isra, bahwa saat itu orang-orang musyrik bilang, bagaimana Nabi? Karena Muhammadun ya'muruna an nad'uwa ilahan wahidan. Adalah Nabi Muhammad, kata orang-orang musyrik, menyuruh kita untuk menyembah, menyeru Tuhan yang satu, yang esa. Wa huwa yad'u ilahaini, tapi dia memanggil pakai dua nama. Maka turunlah ayat itu, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jemaah, kalau melihat dari cerita ini, jadi kuat lagi hati kita. Ini udah nggak pakai mikirin sebab lagi, berbuat baik saja kepada Allah. Makanya santri-santri akan semakin optimis bahwa pada saat membaca Al-Quran, sholat malam, nggak jadi ketakutan masa depannya, nggak jadi ketakutan. Karena besok insya Allah ada 5 santri kita yang mau menikah. Masya Allah, romannya pamen gitu ini. Alhamdulillah berkah Istana Al-Quran, punya cucu lagi, kita dikit lagi. Anak kita udah nikah lagi, punya cucu lagi rupanya. Jangan pakai ketakutan, sholatnya yang rajin, baca Al-Qurannya yang banyak, ini dijamin sama Allah. Buat kita jamaah, kalau kita sholat malam, kalau kita baca Al-Quran, kalau kita bergantung kepada Allah, nggak mungkinnya Allah akan sia-siakan. Karena Dia Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan hambanya. Innallaha la yudhi'u ajrul muslihin. Innallaha la yudhi'u ajrul mu'minin. Gak ada yang sia-sianya, semuanya perlu dibalas. Jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita terus optimis. Curhatnya biar sering kepada Allah. Kalau kita sudah curhat kepada Allah, kemudian kita berdoa, apalagi lebih dari 40 orang sekarang kita berdoa, saya yakin betul. Makanya ada istri saya nanya, kenapa Bang? Katanya zikir mulainya habis lebaran Idul Adha.
Ini udah darurat nih, kayaknya berdoanya perlu bareng-bareng nih kita maju. Udah darurat.